Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang keterampilan pembimbing diskusi kelompok kecil. Sebelum kami masuk pada pembahasan, perkenalkan nama saya Nova Saluku dan selanjutnya perkenalkan teman saya. Saya Rehan Maulana. Saya Aloysius Langga. Saya Sri Alita Putrimani. Saya Yusuf Adi Lumara. Saya akan melanjutkan lagi hakikat keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Konteks dan organisasi diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah proses interaksi tatap muka yang melibatkan beberapa individu untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, atau mencapai kesepakatan. Sangat urgen karena meningkatkan keterlibatan kognitif peserta, memproses, menganalisis, dan mensintesis informasi secara aktif. Pengembangan keterampilan soft skill melatih empati, negosiasi, dan kemampuan mendengarkan aktif. Yang kedua, keterampilan inti pembimbing. Keterampilan pembimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan fasilitator atau guru untuk mengelola proses dari awal hingga akhir, yang meliputi merencanakan, mengelola proses, mendukung, dan menutup. Keterampilan inti yang harus dikuasai. Keterampilan interpersonal mampu membangun raport dan menciptakan suasana santai namun serius. Keterampilan diagnostik mampu mendiagnosis masalah dalam dinamika kelompok dan meresponnya secara tepat. Keterampilan modeling menjadi contoh bagaimana berkomunikasi secara respektif, kritis, dan logis. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi 2. Tujuan dan manfaat diskusi. Klasifikasi tujuan diskusi. Tujuan diskusi dapat diklasifikasikan berdasarkan outputnya. Tujuan istik dan discovery untuk menemukan sudut pandang baru atau ide inovatif. Tujuan efektif dan sosial untuk membangun kohesi kelompok dan meningkatkan penerimaan terhadap keragaman pendapat. Tujuan metakognitif untuk membuat peserta sadar akan proses berpikir mereka sendiri. Manfaat psikologis dan edukasional. Manfaat psikologis, diskusi meningkatkan self-efficacy, keyakinan diri peserta ketika ide mereka didengarkan dan dipertimbangkan, serta mengurangi kesemasan berbicara di depan umum. Manfaat edukasional menurut taksonomi Bloom. Diskusi yang efektif mampu memfasilitasi pencapaian level kognitif unggul tinggi seperti aplikasi, analisis, dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. 3. Prinsip-prinsip kegiatan diskusi. Prinsip penetapan norma, ground rules. Pembimbing harus memastikan norma atau aturan dasar diskusi ditetapkan dan disepakati bersama. Norma ini meliputi prinsip one person at a time, menjaga agar tidak ada instruksi. Prinsip no personal attack, memastikan kritik hanya ditujukan pada ide gagasan, bukan karakter pribadi. Yang kedua, prinsip manajemen konflik. Konflik dalam diskusi adalah hal yang alami. Pembimbing harus menerapkan prinsip depersonalization, mengubah konflik antar pribadi menjadi konflik ide. Selanjutnya, prinsip pengakuan emosi, mengakui adanya ketegangan sebelum mengarahkan kembali ke topik. Selanjutnya, prinsip umum lainnya, prinsip fokus dan tujuan jelas. Tujuan harus ditetapkan di awal. Prinsip partisipasi aktif dan merata.
atau eksklusivitas. Semua anggota didorong untuk berkontribusi. Selanjutnya, prinsip relevansi dalam logika. Kontribusi harus relevan dan didukung alasan yang logis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 4. Teknik-teknik kunci membimbing diskusi yang efektif. 1. Manajemen interaksi lisan, yaitu teknik bertanya, meliputi pertanyaan penyelidik untuk meminta bukti dan pertanyaan arah balik untuk membalikan pertanyaan ke kelompok. Kemudian yang kedua, teknik merangkai ulang untuk memastikan keakuratan pesan dan menjernihkan poin yang ambigu. Yang ketiga, teknik menjembatani atau menghubungkan ide-ide yang tampaknya terpisah dan bertentangan untuk mencari titik temu. Kemudian yang selanjutnya, penutupan diskusi yang berdampak. Penutupan yang baik harus menghasilkan konsensus atau action item, memastikan keputusan atau tindak lanjut jelas. Refleksi proses, meminta umpan balik dari peserta mengenai efektivitas proses diskusi itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan untuk merencanakan, memulai, mengelola, dan menutup diskusi secara efektif. Intinya, sebagai fasilitator, seseorang memastikan diskusi berjalan fokus, inklusif, dan produktif dengan menetapkan norma, mengelola konflik, serta menggunakan teknik komunikasi seperti probing, paraphrasing, dan bridging. Baik, cukup sekian dari materi kami. Bila ada kesalahan kami baik dalam bahasa maupun materi, semoga bisa dimaklumi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.